Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar tentang berkat menjadi orang percaya kepada Yesus. Apa saja yang menjadi berkat ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus? Kita lihat yang pertama, mereka menerima pengampunan dosa. Di dalam Kisah Rasul 10:43 dikatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kalau di dalam Yesaya pasal 1 itu dikatakan demikian, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan disucikan seperti bulu domba. Pada saat kapan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Ketika orang percaya kepada Yesus. Itu akan mereka alami. Tidak peduli dosanya seberat apa, sebesar apa, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka diampuni. Next. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Kenapa dosa menjadi masalah terbesar? Karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan membuat manusia harus berhadapan dengan maut, yaitu kebinasaan atau kematian kekal. Alkitab berkata upah dosa itu maut. Amin. Amin. Dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari sana. Tidak ada. Hanya ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa dia telah mati di kayu salib menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Kemudian dia dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut, lalu naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ketika kita percaya itu, kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Oh, itu keren. Namun kepercayaan kita terhadap kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita memperoleh kasih karunia, pengampunan dosa dan kebebasan dari kuasa maut. Roma 3:23 sampai 24. Dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang yang lahir di dunia ini yang tidak berdosa. Setiap orang yang pernah lahir ke dunia ini kecuali Yesus, mereka itu berdosa. Dan oleh karenanya kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kadang orang berkata, oh yang penting saya tidak berbuat dosa. Lebih berdosa lagi dia, karena dia berbohong. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hanya karena kasih karunia, saudara, di dalam Kristus. Dan kapan itu terjadi? Ketika kita percaya kepadanya. Kalau berbicara masalah dosa, bahkan ketika kita sudah percaya pun sering sekali kok kita melakukan dosa. Sering sekali. Apa itu dosa? Kalau dalam surat-surat Yohanes dikatakan, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Dan dosa di sana itu teks Yunaninya ditulis dengan hamartia. Hamartia itu artinya melenceng dari sasaran Tuhan. Istilah itu dipakai di dalam dunia olahraga memanah. Kata hamartia itu. Ditaruh di sana sasaran tembak, lalu orang ikut peserta lomba di sini menarik busur panahnya lalu melepaskan anak panahnya. Ketika anak panah itu tidak mengenai sasaran akan diserukan hamartia, artinya melenceng dari target, melenceng dari sasaran. Itulah dosa. Penyelewengan dari rencana Tuhan. Itu dosa. Dan kalau itu definisi dosa, setiap hari kita melakukan dosa. Yakobus pasal 4 ayat 17. Biar saudara paham ya. Biar jangan ada yang memegahkan diri di antara kita berkata, oh yang penting saya tidak berbuat dosa. Kita baca bersama-sama yuk dengan bersuara 1, 2, 3 ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia ada yang lepas dari dosa? Saudara pinjam uang teman,
Saudara punya uang tapi pura-pura tidak tahu lalu enggak bayar. Bayar utang itu baik enggak? Woi, bayar utang baik enggak? Kalau kau tidak lakukan itu, dosa. Enggak ada kita yang bisa lepas dari dosa. Dan upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Hanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh pengampunan atas dosa itu. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, berkat yang kedua yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus adalah pembenaran. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya begini saudara, dia yang tidak mengenal dosa artinya dia yang tidak pernah berdosa. Dijadikan atau dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kenapa? Supaya di dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Terjemahan lain berkata demikian, supaya di dalam Yesus ketika kita percaya kepadanya, Allah melihat kita sebagai orang benar. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikan hutang dosa pelanggaran kita itu di kayu salib. Dosa yang kita buat itu Tuhan Yesus yang menanggungnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini catatan Paulus kepada jemaat di Roma. Kematian Kristus untuk menebus saudara dan saya dari dosa itu, bahkan ketika kita masih sedang berlumuran dosa. Kristus tidak menebus kita atau Allah tidak membenarkan kita ketika kita sudah bertobat, enggak. Tapi ketika kita masih berdosa namun percaya kita kepada Yesus, saat itu kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Oleh dari siapa nih? Darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan. Tujuannya supaya kita layak menerima janji-janji Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa. Kita yang layak dihukum, hukuman yang kepada kita itu ditimpakan kepada Yesus. Sehingga ketika kita percaya akan hal itu, Bapa di sorga memandang kita sebagai orang yang benar. Karena kepercayaan kita kepada Yesus itu mewakili kita menanggung semua dosa kesalahan pelanggaran itu di dalam Yesus. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 6. Perhatikan, dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Siapa yang dimaksud di sini? Ia, Yesus, karena ini adalah nubuatan. Next. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Katakan, oleh karena pemberontakanku. 1, 2, 3 ya. Oleh karena pemberontakanku. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran apa itu? Penyiksaan itu di kayu salib. Kematian itu. Itu ditimpakan kepada Yesus. Saudara dan saya yang harus disalib di sana. Karena dosa kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Tapi itu ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, saudara. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus itu disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus itu dihukum mati bukan karena dia berbuat dosa. Dia tidak mengenal dosa, artinya dia tidak pernah berbuat dosa. Dicobai pernah. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita,
ia dicobai atau ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia dijadikan menjadi dosa karena dosa saudara dan saya. Supaya apa? Ketika engkau percaya kepadanya, engkau dibenarkan oleh Bapa di sorga. Amin. Next. Berkat yang ketiga yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus adalah keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan kata penghubung akan di sini penting ini. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, kemudian kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, Alkitab berkata, kita akan diselamatkan. Ketika kita percaya kita diselamatkan. Tapi konsep keselamatan dalam kekristenan itu secara teologis, Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita percaya kepada Yesus saat itu juga kita sudah menjadi orang diselamatkan. Kalau saudara habis terima Yesus langsung innalillahi wa innalillahi rajiun, saudara langsung ke sorga. Ke Firdaus lah dulu. Nah, tapi ketika saudara diberi kesempatan hidup, maka kata akan ini berlaku, saudara. Karena konsepnya itu atau prinsipnya itu, kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, sudah diselamatkan, sedang diselamatkan dalam proses berjalan mengerjakan keselamatan, dan akan diselamatkan. Ketika engkau tidak setia sampai akhir, maka ini sangat berperan penting. Engkau akan selamat apa enggak? Itu konsep teologisnya. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, artinya ketika saudara percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, karena dosa-dosa saudara dan saya, dikatakan engkau dibenarkan, kita dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kepercayaan kita kepada Yesus tidak hanya membuat kita bebas dari kuasa dosa dan maut, tetapi juga membuat kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karenanya orang percaya kepada Yesus itu, mereka akan hidup sekalipun sudah mati. Dan itu pernah Yesus sampaikan kepada Maria saudara Lazarus. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang mengalami ini hanya orang yang percaya kepada Yesus. Mereka boleh mati secara fisik, tapi ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka akan dihidupkan kembali. Ketika Yesus datang yang kedua kali. Ayat yang 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini yang susah. Yesus sudah berkata, tapi kadang-kadang kita enggak percaya. Tapi Yesus berkata, orang yang hidup dan yang percaya kepada dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Oleh karena apa? Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkat keempat yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya, perhatikan. Mereka yang percaya kepada Yesus, maksudnya di dalam namanya atau dalam Yesus, mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Galatia 3:26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, artinya karena percayamu kepada Yesus itu, maka saudara dilahirbarukan dan dijadikan menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Oh, ini luar biasa, saudara. Dikatakan orang yang percaya dalam namanya mereka diberi kuasa menjadi anak. Kata kuasa di sana di dalam teks Yunani ditulis dengan kata exousia. Exousia itu artinya wibawa atau otoritas sebagai anak-anak Allah.
Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia dalam kehidupanmu, berkat ini ada padamu. Yang keempat ini, apa itu? Bahwa saudara diberi kuasa menjadi anak Allah. Oleh karenanya kita tidak lagi menjadi orang biasa-biasa. Saudara memiliki wibawa sebagai anak Allah. Dan setan tahu itu. Oleh karenanya, ketika engkau berbicara kepada setan dalam nama Yesus, pergi, dia akan pergi. Karena apa? Engkau sekarang memiliki otoritas atau wibawa anak Allah. Itu sebabnya orang yang percaya Yesus itu tidak seharusnya takut sama setan. Orang percaya Yesus itu tidak seharusnya takut sama hantu dan kegelapan. Karena yang seharusnya itu ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita telah diberi kuasa itu. Di mana setan takut sama kuasa itu. Setan yang harus takut sama kita. Hantu yang harus takut sama kita. Kalau saudara berkata saudara sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi saudara masih takut setan, jangan-jangan engkau sahabat setan. Ngerti? Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua memiliki kuasa. Kepercayaan kita kepada Yesus mengembalikan kita kepada rencana dan ketetapan Allah sejak semula. Apa rencana ketetapan Allah dalam kehidupan kita sejak semula? Yaitu menjadikan kita anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Ini ada ayatnya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Perhatikan. Kata semula di sini dari teks asli itu berbahasa Yunani. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia dijadikan, artinya ciptaan belum ada. Ciptaan belum ada aja, Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya itu muncul dari hatinya sendiri. Bukan karena dipengaruhi oleh apa dan siapapun, tetapi itu inisiatif Tuhan. Sebelum saudara lahir ke dunia ini, sebelum saya lahir ke dunia ini, sebelum Adam diciptakan, ketika masih ada di dalam perencanaan Tuhan, yang ada di hati Tuhan itu, supaya setiap kita itu tetap menjadi anak-anak Allah dalam Yesus. Tapi dikatakan oleh Yesus. Kenapa harus oleh Yesus? Menjadi anak-anak Allah oleh Yesus itu kan itu untuk orang berdosa. Orang berdosa mengakui dosanya, bertobat, percaya kepada Yesus, dibaptis, mereka menjadi anak Allah. Amin. Loh, manusia belum diciptakan kok. Yesus juga belum datang ke dunia, tapi dikatakan kita sudah direncanakan sejak semula untuk menjadi anak Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya bahwa rencana semula Allah dalam kehidupan kita itu benar-benar menjadi anaknya. Ada di dunia ini. Dan ada misi kerajaan Allah yang harus kita kerjakan. Tetapi Bapa tahu ketika Dia menciptakan manusia, nanti manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Di kekekalan, sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa secara fisik di Taman Eden. Oleh karenanya Allah di kekekalan membuat plan B, menghadirkan di dunia sebagai penebus anak-anaknya dari dosa, supaya anaknya itu tetap kembali menjadi anaknya sesuai dengan rencana semula. Apakah saudara paham ini? Next. Berkat yang kelima, memiliki Roh Kudus sebagai materai kepemilikan Allah atas hidup kita. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus membuat kita layak menerima Roh Kudus sebagai materai atau tanda kepemilikan Allah atas diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan rohnya di dalam diri kita. 2 Korintus pasal 1:21 berkata begini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kapan ini terjadi? Pemberian Roh Kudus sebagai materai di hati kita
sebagai tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, perhatikan, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, percaya di dalam hati bahwa Ia telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan, saudara dimateraikan oleh Roh Kudus. Di dalam hatimu diberikan Roh Kudus sebagai tanda materai. Ini sebagai tanda materai kepemilikan Allah. Ini bukan Roh Kudus yang dimaksud ketika pencurahan Pentakosta, bukan. Itu beda. Dan ayat 14 dikatakan demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan dikatakan, ini menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya yang dimaksud di sana apa itu? Kesempurnaan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Selama kita di dalam proses perjalanan menjalani iman, menjalani proses keselamatan kita, sampai akhirnya kita benar-benar menjadi orang diselamatkan, Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita. Dan itu menjadi materai tanda kepemilikan Allah atas kita. Bapak Ibu, beberapa atau di bulan-bulan yang lalu saya sampaikan kepada kita semua, hanya ini yang membedakan kita dari orang-orang yang ada di dunia. Kalau di dalam kitab Matius pasal 6 Yesus berkata, orang munafik juga bisa berdoa. Karena mereka berdoa. Orang yang tidak mengenal Allah juga berdoa. Tapi orang yang mengenal Allah juga berdoa. Yang membedakan mereka akan menerima jawaban doa apa? Materai. Tanda kepemilikan Allah. Masing-masing manusia ada di dunia ini, apakah mereka percaya Tuhan, apakah enggak, apakah mereka orang munafik, apakah enggak, mereka semua bisa berdoa. Dan kita juga bisa berdoa. Tapi apa yang membedakan kita dari mereka? Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita sebagai tanda kepemilikan Allah atas diri kita. Contohnya begini, ketika semua orang berdoa datang kepada Tuhan, dia akan lihat siapa yang berdoa ini. Oh si A begini, doanya bagus, panjang-panjang, bertele-tele lagi diulang-ulang. Itu kata Yesus kan. Lalu si B juga berdoa, si C juga berdoa. Bagaimana Tuhan menjawabnya? Melalui jaminan ini, Roh Kudus ini. Ketika Allah melihat di hati orang percaya ada Roh Kudus dimateraikan di hati mereka, dia akan berkata, ini anakku. Itulah yang membedakan kita dari orang di luar sana. Amin. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki materai itu. Itu yang membedakan kita. Dan itu berkat luar biasa bagi kita, saudara. Next. Yang keenam, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Berkat yang keenam yang kita alami ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Nah, konsep ahli waris menurut Alkitab adalah orang yang menerima sesuatu yang berharga dari seorang ayahnya. Markus 12 ayat 7. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Warisan apa yang dimaksud di sana? Harta yang ada pada saat itu. Perkebunan itu semuanya. Itu menjadi milik anak pemilik kebun itu. Karena apa? Dia anak, dan karena dia anak, dia ahli warisnya. Jadi kalau diartikan ahli waris, saudaraku, itu berarti seorang penerima dan pemilik dari apa yang Bapak miliki. Next, kita akan lihat. Ada ayatnya kok. Di dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan demikian, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Percaya, katakan amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, ada sesuatu yang meyakinkan kita di dalam roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena saudara anak, maka saudara ahli waris. Dari apa? Dari apa yang Bapa miliki.
Karena ingat, konsep Alkitab itu tentang ahli waris, seseorang yang menerima sesuatu dari ayahnya. Bukankah Bapa di surga itu adalah Bapa kita? Nah, maka kita adalah ahli warisnya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Terjemahan lain berkata demikian, yaitu jika kita hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Kita mewarisinya supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Galatia berkata begini, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jelas sekali dikatakan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi hamba melainkan kita menjadi anak di hadapan Allah. Oleh karena kita anak, maka kita ahli warisnya. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup lebih tegas menerjemahkannya. Dia katakan begini, sekarang kita bukan lagi hamba melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Jadi yang merencanakan ini seperti itu adalah Allah sendiri. Dikatakan karena engkau anak Allah, engkau ahli warisnya. Apa yang Bapa miliki itu milikmu. Hoi. Kalau apa yang Bapa miliki itu adalah milik kita, apakah ada yang kurang di dalam dirimu? Apakah ada yang kurang? Kalau kita sadar betul ini, kita tidak perlu bersikap seperti seorang pengemis meminta-minta berkat kepada Bapa kita. Karena apa yang Dia punya itu punyamu. Paham enggak? Tapi kapan itu bisa terjadi? Ketika kita percaya kepada Yesus. Oleh karenanya mulai akhir tahun lalu sampai masuk ke tahun ini saya katakan demikian. Di tahun ini saya tidak akan banyak berbicara tentang berkat. Karena berkatmu itu sebenarnya satu paket dengan statusmu ketika engkau menjadi anak Allah. Amin. Amin. Oleh karena itu bersikaplah sebagai anak-anak Allah. Jangan bersikap seperti pengemis. Jangan bersikap seperti orang yang berkelana ke sana kemari mencari berkat. Apa yang Bapa punya itu adalah punyamu. Katakan begini, saya sebagai anak Allah, 1, 2, 3 ya. Saya sebagai anak Allah. Saya adalah ahli warisnya. 1, 2, 3. Saya adalah ahli warisnya. Apa yang Bapa miliki adalah milikku. Wah, keren gak saudara? Wah, itu berkat yang sangat luar biasa ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi sayangnya banyak orang gak paham itu. Sehingga mereka banyak menghabiskan waktu mereka hanya untuk mencari perkara-perkara yang sementara itu. Sampai mereka kadang-kadang lupa Tuhan. Sampai mereka kadang-kadang lupa persekutuan dengan Tuhan. Lupa persekutuan dengan saudara seiman. Seolah-olah kalau mereka beribadah kepada Tuhan hanya 2 jam. Di ibadah raya begini, di komsel, di rumah doa. Mereka akan kelaparan. Mereka akan jadi miskin, melarat. Dengar, mindsetmu yang harus di-resetting. Pemikiranmu yang perlu di-reset kembali. Untuk memahami kebenaran firman Allah ini. Kalau saudara memahami ini, saudara akan menjadi orang yang bersuka cita dan bangga menjadi orang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, berkat ke-7 yang akan kita terima adalah kita secara rohani terhisap kepada keturunan Bapak Abraham. Ini penting. Di dalam Galatia 3 ayat 7 dikatakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Artinya begini, ketika saudara hidup di dalam Kristus, iman percaya kepada Yesus, secara rohani saudara dan saya terhisap ke dalam keturunan Abraham. Bahkan disebut kita menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Apa maksudnya itu? Dan waktu saya menjadi seorang guru sekolah minggu,
Lagu ini sering kami nyanyikan di sekolah minggu. Saya nggak tahu sekarang masih pernah enggak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Engkau anaknya, aku juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, ya kan? Betul enggak? Apakah saudara masih tahu lagu itu? Apa sekarang lagu-lagunya udah sangat-sangat modern semua sehingga lagu yang seperti itu dilupakan? Tapi waktu saya menjadi guru sekolah minggu, saya sering nyanyikan dan ajarkan lagu itu. Sekalipun pada waktu itu belum mendapatkan pemikiran pemahaman. Ketika kita nyanyikan itu, apa manfaat rohaninya bagi kita? Emangnya kalau kita menjadi anaknya Bapak Abraham, untungnya apa? Coba kita lihat kembali ke slide saudara ya. Di dalam Galatia pasal 13 dilanjutkan dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus mati di kayu salib itu, dia rela menjadi kutuk di sana karena kita. Karena tuntutan hukum Taurat, setiap orang yang salah melakukan dosa, mereka harus menyembelih korban. Supaya ada yang dicurahkan untuk menebus dosa mereka itu. Menutupi kesalahan mereka. Itu tuntutan hukum Taurat. Setiap kali ada pelanggaran. Dan Yesus melakukan itu. Bukan hanya sekadar menutupi kesalahan kita itu. Tapi bahkan dia rela di kayu salib digantung. Sebagai simbol dari kutuk yang menimpa kita. Tujuannya apa? Jelas sekali dikatakan demikian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara lihat itu? Dikatakan Yesus melakukan itu. Dia rela menjadi kutuk. Supaya berkat yang ada pada Bapak Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya orang-orang di luar Yahudi. Ketika mereka percaya kepada Yesus, berkat yang pernah Tuhan sampaikan, Tuhan janjikan kepada Abraham, sampai kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sekalipun mereka bukan keturunan Yahudi secara jasmani. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hubungan. DNA kita memiliki hubungan kepada Bapak Abraham. Jadi sangat kurang tepat kalau ada banyak pembicara, ada orang berkata, kita tidak memiliki hubungan dengan Yahudi itu. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Siapa yang dimaksud di sini orang asing? Adalah orang-orang di luar orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus dan pendatang. Atau supaya lebih tepat, supaya lebih mudah saudara mengerti, saya pakai kita sebagai contoh. Kita ini kan bukan keturunan Yahudi secara jasmani. Ya kan saudara? Nah, tapi dikatakan demikian. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Siapa yang dimaksud orang-orang kudus di sini? Umat pilihan loh. Karena mereka itu umat pilihan Allah. Dipilih melalui Abraham. Yang dimaksud pada waktu itu orang-orang kudus itu adalah orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan dan yang telah percaya kepada Yesus. Dikatakan demikian. Orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Siapa yang dimaksud keluarga Allah di sini? Adalah mereka itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipersatukan kepada mereka secara rohani. Kita bukan lagi orang asing. Bagi orang Yahudi dan menurut Taurat mereka, orang-orang di luar orang Yahudi dianggap itu kafir dan tidak layak menerima keselamatan. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya? Keduanya yang dimaksud itu adalah kelompok orang Yahudi yang disebut sebagai keluarga Allah, kaum orang kudus, dan orang-orang di luar Yahudi yang dianggap kafir. Nah, dikatakan dengan kematian Yesus itu sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita terhisap secara rohani terhadap keturunan Abraham, kita menjadi anak Abraham. Galatia 3:14 berkata, yang layak menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu. Apa berkat yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham? Paling tidak ada dua, saudara. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Kita lihat Kejadian 12 ayat 2-3. Dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari sanak saudara keluarganya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nanti di dalam Kejadian pasal 13 ayat 5 ada janji keturunan Abraham yang akan mewarisi berkat itu. Dan melalui keturunannya itu semua bangsa di bumi akan diberkati. Siapa itu? Yesus. Karena Yesus hadir melalui keturunan Abraham, yaitu Daud. Itu yang dikatakan kita memperoleh roh yang dijanjikan itu di dalam Yesus. Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus, rohnya dimaterikan dalam hati kita. Tetapi selain itu ada berkat jasmani juga, saudara. Ada berkat jasmani juga, ada berkat materi. Bahkan dikatakan, siapa yang mengutuk engkau? Jangan coba-coba, aku akan mengutuk orang itu. Kata Tuhan. Apa maksudnya? Itu berkat perlindungan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Itu sebabnya dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau percaya kepada Yesus dan engkau menjadi anak-anak Allah, perjanjian berkat Bapa kepada Abraham itu juga menjadi milikmu. Karena apa? Engkau terhisap menjadi keturunan Abraham. Amin. Saya mau katakan demikian. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sekarang pertanyaannya, tujuan pemberian berkat ini kepada orang yang percaya kepada Yesus supaya mereka hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Lihat ini 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Siapa yang dimaksud Dia di sini? Untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang harus ada di pikiran kita. Ini yang jarang dipikirkan orang. Orang jarang berpikir begini, kenapa saya orang berdosa ini diselamatkan? Kenapa saya ditebus oleh darah Yesus? Seberapa penting hidup saya sih? Sehingga Tuhan terus dan terus berusaha untuk menyempurnakan kita. Saudara, jawabannya karena Tuhan punya misi yang harus kita selesaikan. Jadi ketika kita diselamatkan, jangan sibuk hanya dengan urusan-urusanmu. Saudara berbisnis boleh. Saudara berpikir naik pangkat boleh. Saudara buka usaha lain boleh. Sah-sah saja. Saudara mau menjadi seorang bisnismen sukses, silahkan. Tapi ingat, di balik semuanya itu ada misi kerajaan Allah yang harus kita selesaikan. Karena untuk itulah Allah menyelamatkan kita. Amin. Allah tidak menyelamatkanmu hanya untuk hura-hura, foya-foya. Hanya untuk memuaskan seluruh keinginan dagingmu, enggak.
Ayat ini jelas berkata, Yesus dikorbankan mati di kayu salib supaya setiap kita yang hidup di dalam Dia tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita, tetapi kita hidup untuk Kristus. Yang mengerti katakan amin. Next. Oleh sebab itu mari kita hidup sesuai dengan panggilan kita menjadi anak-anak Allah di hadapannya. Tanggalkan semua sifat kedagingan dan manusia lama kita, supaya hal itu tidak jadi penghalang bagi kita menerima dan mengalami penyediaan Allah bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tadi kita sudah bahas, ketika kita menjadi anak Allah, bahkan apa yang Bapa miliki itu milik kita. Amin. Tetapi kenapa kadang-kadang kita tidak menerimanya? Halo. Saudara menjadi orang percaya, saudara menjadi anak Allah, saudara menjadi ahli waris. Tapi kenapa sepertinya kehidupan ini begitu sulit? Dengar baik, persoalannya ada di Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa yang membuat kita tidak mengalami, apa yang membuat kita tidak menikmati penyediaan Allah ketika kita menjadi anak-anak Allah? Cara hidupmu, dosa-dosa yang kau lakukan, itu yang menjadi penghalangnya. Kalau engkau mau hidup sebagaimana Kristus hidup, kau tidak perlu khawatir dan takut masalah makan, minum, pakai, jabatan, kesuksesan. Karena itu akan mengikutimu. Tapi hiduplah sebagai anak-anak Allah yang telah percaya kepadanya. Maka lihat, apa yang Bapa miliki, itu adalah milikmu, itu milikku, itu milik kita semua. Dan kita akan menikmatinya bersama dengan Kristus. Yang percaya dan mau katakan amin.